Sahabat hikmah di balik kisah, sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Inilah yang mendorong sekelompok pemuda di Kabupaten Cianjur menyediakan jasa salon masjid secara gratis. Menamakan diri Kawan Ukhuwah, mereka berkeliling membersihkan masjid-masjid. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak 4 tahun lalu. Tahun ini setidaknya sudah 20 masjid yang dibersihkan. Membawa peralatan sendiri, seluruh sudut dibersihkan. Mulai dari halaman, lantai, dan langit-langit masjid hingga bagian belakang seperti toilet dan tempat wudhu. Tak sembarangan, anggota salon masjid Kawan Ukhuwah ini sudah dibekali keterampilan dan prosedur tahapan pembersihan sesuai standar. Alat-alat untuk kebutuhan bersih-bersih adalah hasil patungan anggota komunitas. Sebagian juga dari donasi masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan jasa salon masjid ini juga bisa menghubungi langsung melalui media sosial Kawan Ukhuwah. Waduh, Masya Allah, Kawan Ukhuwah, Ustaz, Kawan ya? Ukhuwah. Kawan Ukhuwah, kayaknya adem gitu kalau kita melihat ada anak muda bikin sebuah gerakan positif. Ini kan pahalanya double lagi, nggak cuman berbuat kebaikan, tapi kemudian kebaikannya untuk masjid lagi, itu kan Betul. double banget gitu, Ustaz. Rumahnya Allah. Luar biasa banget. Nah, ini mengingatkan kita tentang fitrah manusia bahwa kita harus menebar kebaikan untuk sesama. Nah, tentang hal itu bagaimana Islam menjelaskannya, Ustaz, fitrah manusia di situ? Dalam agama Islam, sekecil apapun kalau kita lakukan itu jadi tabungan akhirat, insya Allah ya. Tapi dengan catatan niatnya harus lillahi ta'ala. Karena pekerjaan dengan niat lillahi ta'ala itu berarti kita menyandarkan hasilnya, berserah dirinya hanya kepada Allah. Untuk menghilangkan ego kita. Karena kadang kita mau banget hasilnya harus sesuai usaha kita. Ternyata hasil yang Allah kasih nggak seberapa. Tapi yakin deh, sahabat hikmah, kalau apapun hasilnya itu yang terbaik dari Allah. Nah, maka dari itu, apalagi ini yang diusahakan sama anak muda, sesuatu yang berkaitan dengan rumah Allah kan. Rasulullah ketika pindah dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah, pertama yang dibangun itu bukan sarana pendidikan, bukan sarana militer, tapi sarana ibadah, masjid. Jadi sentral aktivitas masyarakat muslim peradaban saat itu. Nah ini saya ngelihat kok kreatif juga ya. Dia bikin kegiatan salon masjid berarti kan. Jadi bagaimana make up atau merimak lah Jadi ya. kayak membersihkan setiap sudut masjid. Detail gitu ya. Betul. Supaya glowing masjidnya gitu. Supaya charming lah dilihatnya. Ini kita meramaikan masjid aja udah dapat pahala, apalagi mempercantik masjid. Waduh, itu udah berlipat-lipat ya. Dan ini anak muda loh, jarang-jarang. Makanya ada pepatah Arab yang bilang inna fi yadi subani amrul umma wa fi aqdamim hayataha. Satu negara itu gimana anak mudanya. Kalau anak mudanya kreatif, insya Allah negaranya pun akan cepat makmur dan maju gitu kan, termasuk masjid. Maka saya melihat dari komunitas ini harus bisa jadi contoh untuk banyak anak-anak muda di Indonesia, supaya gerakan peduli masjid itu bukan hanya sekedar meramaikan masjid, sholat berjamaah, tapi coba lihat, perhatikan bagaimana sekarang banyak tempat duduk di masjid yang udah nggak layak gitu loh. Tempatnya agak bau, maaf ya, kemudian nggak kerawat. Jadi kok terkesan masjid ini hanya tempat orang nebeng sebentar, buang air kecil dari perjalanan jauh gitu ya. Tapi nggak diperhatikan bagaimana karpetnya, mimbarnya. Ini satu kegiatan yang top banget. Ya sekedar gambaran saja bahwa anak muda yang hatinya terikat dengan masjid, Allah akan payungi nanti perjalanannya di akhirat. Itu hanya sekedar memakmurkan masjid. Apalagi ini memperindah dan mempercantik masjid. Wah nggak kebayang tuh segede apa payungnya ntar ya yang disiapin sama Allah gitu. Ustaz, menarik tadi waktu Ustaz cerita soal pertama kali yang dibangun oleh Rasul ketika hijrah adalah masjid. Bagaimana itu kemudian menjadi sentral aktivitas umat muslim saat itu di sana. Waktu itu bagaimana Rasul menjelaskan bahwa yang paling utama itu adalah masjid, untuk kemudian itu menjadi alasan yang paling masuk akal diterima oleh masyarakat di sana. Baik,
Jadi kenapa masjid dijadikan sentral aktivitas? Rasul ingin menyampaikan kepada umat Islam saat itu bahwa apapun yang kita lakukan bersifat duniawi itu bisa jadi catatan ibadah. Kalian boleh di masjid ini bermusyawarah, berkegiatan apapun. Kita boleh mengatur strategi perang di masjid, beraktivitas di masjid. Artinya segala sesuatu itu dilakukan ya harus karena Allah. Maka meramaikan masjid ini satu hal yang harus digandrungi anak-anak muda. Tapi ini ada anak muda yang hidupnya memang dia pasrahkan untuk masjid. Dia mempercantik masjid, dia meramaikan masjid. Waduh, ini subhanallah begitu banyak anak muda di zaman baginda Rasulullah yang mengabdikan dirinya untuk masjid. Sehingga Allah membangunkan satu istana yang begitu mewah dan indah di surga nanti karena dia mengabdikan dirinya untuk masjid. Nah, Ustaz, bagaimana caranya nih ya, Ustaz ya? Mungkin dalam Islam ada nih cara-caranya supaya kita bisa memanfaatkan masa muda kita itu dengan maksimal. Artinya namanya anak muda ya, Ustaz ya. Maksudnya ibadah jalan, tapi kita juga pengen balance gitu antara kita ingin mengejar karir atau ambisi-ambisi lainnya yang sifatnya mungkin duniawi. Iya, ya mumpung masih sehat, masih muda, silahkan. Kan ada igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal lainnya. Di antaranya ya masa mudamu sebelum hadir masa tuamu. Ya kalau udah tua kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu waktunya kita memetik. Masa muda waktunya kita menanam. Apa yang kita tanam di masa muda akan kita petik di masa tua. Mumpung kita ini masa tanam sekarang, tanamlah kebaikan-kebaikan. Yakinlah akhir hidup kita penuh dengan kedamaian. Tapi kalau masih muda kerjaannya cuma narkoba gitu ya. Terus ya nganggur nggak jelas, judi, apa yang bersifat negatif. Pada akhirnya nggak punya masa depan yang baik. Makanya Ali bin Abi Thalib, sahabat baginda Rasulullah SAW adalah anak muda yang sangat brilian. Yang bahkan kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku ini gudangnya ilmu, kotanya ilmu. Tapi pintunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena begitu cerdas dan energik. Anak muda zaman sekarang dengan adanya internet harusnya bisa lebih luas dakwahnya di dunia TikTok, Instagram, Facebook. Kan dakwah itu bukan harus dengan ayat. Ketika dia tidak bisa menyebut ayat karena memang takut salah, ya sebut saja artinya sesuai dengan apa yang ada di Quran. Sampaikan itu, balighu anni walau ayah, kebaikan satu saja itu sudah dapat pahala berdakwah. Ya minimal yuk kita jadikan sosmed kita sekarang ini sebagai sarana menyebarkan kebaikan kemana-mana. Itulah paling nggak yang bisa dilakukan anak muda. Minimal. Kan deket dengan sosmed tuh ya, Betul, Ustaz ya. betul. Gimana caranya kita bisa manfaatkan sosmed atau hal-hal yang kesehariannya dekat dengan kita untuk jadi hal yang lebih bermanfaat dan membawa kebaikan sampai akhirat nanti ya, Ustaz ya. Amin, ya Amin. Baik, Sobat Hikmah, banyak sekali kisah-kisah yang kita bahas hari ini campur aduk, bikin kita senang, bikin kita terharu. Ada juga yang bikin kita sedih, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa menjadi bijak lebih baik dari kisah-kisah tersebut. Karena percayalah sahabat, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma dan Ustaz Zaki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.